Shalom, selamat malam. Senang kita berjumpa kembali malam ini. Kita akan bersama berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terus menikmati kasih-Mu di sepanjang hidup kami. Dalam kasih-Mu, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, sehingga firman-Mu kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 4 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian dari kita orang tua di masa pandemi COVID ini kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit, karena diperhadapkan dengan sebuah situasi yang baru yang mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan mengalaminya, yaitu menjadi guru bagi anak kita sendiri di rumah masing-masing. Kita menghadapi sebuah suasana yang baru, anak kita mengalami sebuah suasana yang baru, sekolah mengalami suasana yang baru, yaitu belajar secara online melalui classroom. Ada banyak tugas yang diberikan dari sekolah untuk anak-anak kita, yang mungkin anak kita mengerti, kita juga tidak mengerti. Dan dalam situasi seperti itu kita membayangkan bagaimana sulitnya situasi yang kita hadapi saat ini. Tapi ingat, bukan hanya kita, orang tua yang sulit. Bukan hanya anak kita yang sulit, tetapi juga sebenarnya para guru di sekolah itu juga mengalami sebuah pergumulan yang berat dengan program seperti ini. Tapi mau tak mau harus kita lalui bersama demi untuk masa depan anak kita. Dalam situasi yang sulit kita hadapi seperti itu, kita semakin mengalami sebuah pergumulan yang berat karena mungkin selama kita jadi guru, pekerjaan di rumah kita masing-masing, pekerjaan rumah tangga kita itu mungkin banyak yang terbengkalai. Karena saking terbengkalainya, kita sudah sulit mengajar anak dengan cara online, pekerjaan kita terbengkalai, membuat banyak orang tua mengalami sebuah perasaan yang tenang, dan karena tidak tenang, banyak yang susah tidur dengan nyenyak. Padahal kita tahu bahwa tidur nyenyak itu sangat kita butuhkan. Semua makhluk hidup pun memerlukan tidur yang cukup agar tetap sehat dan kuat. Nah, di saat kita tidur, tubuh kita ini memerlukan perbaikan terhadap berbagai kerusakan jaringan sel yang terjadi akibat berbagai aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Karena itu sebuah penelitian mengatakan bahwa orang yang banyak mempergunakan otak atau pikirannya dalam bekerja mempergunakan tidur yang justru jauh lebih lama dibanding dengan orang yang bekerja hanya mempergunakan otot. Nah, itu yang banyak kita alami, itu yang banyak kita rasakan selama ini. Lalu bagaimana dengan Daud dalam pembacaan kita pada malam ini? Daud ini adalah sosok yang dikenal memiliki kedekatan yang sangat intim dengan Tuhan. Bahkan kedekatannya itu sudah ia bangun sejak dari masa kecilnya. Meskipun demikian, bukan berarti hidup Daud itu enak-enak saja sepenuhnya tanpa masalah, tidak. Kita tahu bahwa Daud itu begitu banyak mengalami masalah dan situasi yang begitu sulit, di mana banyak di antaranya ini merupakan masalah hidup atau mati. Setengahnya saja kita alami, mungkin itu sudah membuat kita rasanya ketakutan luar biasa. Tetapi bagi Daud lain. Menariknya di sini,
Justru di saat-saat genting seperti itu, Daud berulang kali menunjukkan penyerahan dirinya secara total dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Berulang-ulang Daud menyerukan tentang kebaikan Tuhan di masa sulit yang ia alami. Karena itu sepanjang kitab Mazmur kita bisa menemukan ada begitu banyak ayat yang menunjukkan iman Daud yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan meski ketika ia sedang menghadapi masalah atau bahaya sekalipun. Namun sebagai manusia biasa, kita pun tahu bahwa Daud pun tentu pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang berat dan rasa takut yang luar biasa. Tetapi Daud tidak menyerah dalam perasaan seperti itu dan selalu berhasil untuk kembali mempercayakan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Daud mengalahkan rasa takut, Daud mengalahkan rasa khawatirnya dan menggantikannya dengan sebuah kepercayaan yang didukung oleh imannya. Sehingga dalam Mazmur pasal 4 ayat 9 yang kita baca pada malam ini menunjukkan dengan jelas bagaimana keyakinan Daud akan penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Daud menyadari betul dalam kehidupannya bahwa Tuhan penuh setia dalam menyertai kehidupannya, bahwa Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, karena itu dengan menyadari itu Daud tahu betul mengapa ia harus takut. Mengapa Daud mengalami ketakutan? Dia tahu betul itu. Karena itu ketika ia mengalami ketakutan, ia dengan yakin dan berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Itu kata-kata Daud. Nah, hati yang teguh dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang membuat Daud ini merasa begitu yakin bahwa Daud dijaga dengan damai dan dengan penuh melimpah oleh kasih karunia Tuhan. Jika kita juga menyadari bahwa Tuhan yang menjanjikan kedamaian dalam kehidupan ini, Tuhan yang memiliki kuasa jauh lebih dari apapun, kita seharusnya bisa lebih tenang dalam kehidupan kita, dalam setiap persoalan kehidupan kita, dalam penyelesaian, dalam sebuah pergumulan hidup, bahwa Tuhan memberikan kita jawaban untuk keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Oleh karena itu saya mau mengajak kita malam ini, bahwa ketika kita merasa takut, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Ketika kita mungkin masa-masa sulit, menghadapi masa sulit, serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Di dalam Tuhan ada kelegaan, di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada pertolongan, dan tentu saja itu bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan. Mulai malam ini, lepaskanlah semua rasa takut yang saudara alami. Datanglah kepadanya dan rasakanlah jamahan kuasa Tuhan yang mampu memberikan kelegaan, sehingga saudara akan bisa beristirahat dengan tenang pada malam ini dalam istirahat kita sepanjang malam. Ada tidaknya masalah yang saudara alami, itu tidak akan bisa membuat kita tidur dengan tenang ketika kita tidak berserah pada Tuhan. Karena itu yakinlah Tuhan yang senantiasa menolong kita dalam berbagai pergumulan hidup yang kita alami. Amin. Saudara, malam ini mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Tuhan boleh memberikan waktu yang baik untuk bersama merenungkan firman Tuhan malam ini. Dan dalam berbagai situasi sulit yang kami alami, Engkau mencerahkan
pemikiran kami lewat firman-Mu bahwa Engkaulah yang akan menopang dan menolong kami menghadapi situasi sulit yang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan yang akan selalu menolong kami apapun situasi dan pergumulan kehidupan jemaat-Mu di jemaat Dadi. Karena itu kami berdoa Tuhan terus menolong seluruh jemaat-Mu, menyertai mereka, menopang mereka sehingga dalam situasi apapun yang mereka alami Tuhan, jemaat-Mu di jemaat Dadi akan selalu merasakan jamahan kuasa Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu yang saat ini dalam berbagai-bagai bentuk kehidupan yang mereka alami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berduka cita pada saat ini. Kami doakan keluarga Bapak Yakub Erek oleh karena ibu kekasih kami, Ibu almarhumah Marta Yakub Erek, telah Engkau permuliakan dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau yang akan menjadi penghibur, memberi kekuatan topangan bagi keluarga yang mengalami duka ini Tuhan. Biarlah mereka senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan mereka ini hanya kepada Tuhan, bahwa pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami doakan saudara kekasih kami Bapak Dani Balakau yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Juga ibu kekasih Ibu Elizabeth atau Nenek Felix yang saat ini sedang berada dalam ruangan ICU di rumah sakit di Malili. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menopang mereka. Biarlah mereka kuat oleh karena kasih Tuhan yang menyertai dan menopang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Andarias Pangkung, Ibu Ludia Landa, Saudara Mikael Sule, Arni, dan Nancy Boro. Tuhan kami berdoa kiranya sukacita yang mereka alami Tuhan sempurnakan, sehingga kehidupan saudara dan orang tua kami yang merasakan pertambahan usia, mereka akan menikmati dalam kasih dan kuasa-Mu, dan syukur mereka senantiasa dinaikkan kepadamu Tuhan. Berkati sepanjang kehidupan kami Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati kami dalam istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dalam tenang karena lindungan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita selenasang.